Bokap gue meninggal hari Minggu, jreng, itu kan shock ya. Gue harus mandiin jenazahnya bokap gue karena bokap gue dikuburinnya dengan cara Islam padahal dia Buddha, nyokap gue Katolik gitu loh. Jadi gue yang kayak, nih apa nih, gak ada yang nge-briefing gue gitu kan. Nah gue tuh takut banget dengan support system gue yang runtuh. Gue tuh takut banget gue menjadi salah satu orang yang masuk ke dunia gelap itu. Jujur, gue bukan keluarga kaya. We cannot afford any of that. I wanted to die that. Gue setakut di fase itu. Di fase itu, di saat gue sendiri, gampang banget nih ada Metro Mini lewat, gue tinggal jeruk bisa gitu. Dan itu pilihan, dan itu terbersit beberapa kali loh, jujur aja ya, saking beratnya. Diandra Paramita Sastro. Dian Dian ya. Diandra tuh nama kesayangannya bapak aku, padahal sebenarnya ditambah-tambahin sendiri sama dia. Tapi kalau di akte sih Dian. Oke. Itu karena nama itu gue ngasih nama anak gue mirip-mirip. Oh gitu. Anak gue Kiandra. Wah. Ya. Dia ada pengaruhnya dulu. Gue karena punya anak cewek, bagus kayaknya banget kasih nama lucu juga gitu ya. Dan sekarang SMA di Ursula di Ursula sini. yang di BSD. Dekat rumah. Bagus tuh. Dan cewek. Cewek. Jadi lo tinggal di Jakarta? Oh, tinggal di Jakarta. Enggak, tapi ditinggal maksudnya rumah yang di pinggir belum ditinggalin? Belum. Itu masih buat cita-cita pensiun. Ini kalau dia mau sekolah ke luar. Oh iya. Tapi belum fix mau jurusan apa, tapi negaranya udah ya udah tinggal cari jurusan. Di mana? Di Jerman. Oh, ya, paling enak tuh. Iya, biaya pendidikannya nol. Udah belajar bahasa Jermannya udah sedang. Proses untuk dapat student college-nya nanti dia kelas 3. Dian Sastro, apa kabar Dian? Baik. Ini udah ya? Udah. Sibuk apa sekarang? Saya lagi sibuk ngawal anak mau tenis tadi ya? Tenis. Okay. Terus saya sendiri lagi sibuk nulis karena saya lagi ikut program Indonesiana. Jadi saya terpilih menjadi salah satu dari 10 kelompok yang masuk seleksi Indonesiana tahun ini. Itu kan kayak kuliah tuh. Okay. Jadi setahun ini kita kayak bikin skripsi lah gitu, tapi bikinnya skrip gitu dari tahap ide sampai outputnya nanti sampai draft 1 skripsi. Jadi ya ada deadline gitu. Nanti disidang sama dosen-dosennya gitu. Sama Mbak Lela itu segala bukan? Bukan, ini nanti dosennya ada Orlov sama ada Raya Makarim sama ada dari Hollywood itu ada Tom Abrams sama Sean Hood. Jadi untuk outputnya film ya? Bikin film. Jadi ini aku menulis skrip film panjang pertama aku, draft feature film pertama aku. Jadi aku juga kayak lagi ngelahirin gitu rasanya. Tapi punya concern yang di film itu awalnya dari mana dia? Apa karena dulu pernah membintangi film dan filmnya meledak, kita tahu semua lah? Sebenarnya sih aku emang seneng film dan ternyata semakin tua, semakin kesini tuh aku makin bersyukur lagi aku tuh berada di industri film. Masuk ke industri film kalau lebih muda tuh dulu aku sempet kayak merasa ini bukan sesuatu yang aku pilih, ini industri ini yang memilihku gitu. Aku hanya orang yang beruntung. Tapi kalau sekarang kayak aku punya kesadaran penuh, disinilah aku ingin berada dan pengen berkarya karena setelah aku pernah berhenti main film dan pernah ngantor jadi konsultan 3,5 tahun, terus aku jadi lumayan punya pemahaman lebih tentang industri dan ekonomi makro Indonesia. Di luar film ya? Di luar film ya? Dan ternyata, industri film sebenarnya lagi keren banget. Oke, let's go there. Jadi aku pengen berkarya di situ, apalagi ini adalah industri yang juga membesarkan aku. Jadi aku jadi bisa melihat industri ini, aku bisa melihat rumah aku sendiri dengan perspektif yang jauh lebih luas dan lebih lengkap gitu loh, lebih utuh dan jadi lebih apresiatif aku. Itu dengan cara keluar dulu ya? Keluar dulu, dan jadi kayak alkemis harus pergi mengembara dulu untuk bisa menemukan bahwa yang tujuannya justru udah di rumah gitu loh. Tapi sekarang gini, aku melihatnya kalau selama ini aku film itu kan aku membintangi, aku aktor. Tapi sekarang aku udah mulai pengen mengambil role-role dan peranan yang lebih besar, yang lebih proaktif dalam film. Jadi kalau aktor tuh biasanya kita lebih kayak nunggu diajak main film bareng gitu loh. Sekarang aku mulai belajar untuk memproduseri juga, jadi mungkin menginisiasi ide membuat sebuah film tertentu. Bahkan sekarang aku lagi mengedukasi diri aku untuk bisa menulis juga dan kalau bisa menyutradarai juga. Aku kemarin menyutradarai dan menulis film pendek pertama aku udah 2. Aku ngambil kursus film script writing dari online, aku ngambil kursus penyutradaraan online juga. Nah sekarang aku bener-bener
harus lebih tekun lagi. Itu wujud tadi ya, bukan film yang memilih Dian, tapi Dian yang memilih film. Iya, kalau bisa menginisiasi ya? sebuah film. Dan kadang-kadang jadi aku bisa bebas karena kadang-kadang nggak harus aku yang main gitu loh. Kalau aku direct sama aku nulis, aku nggak memilih untuk tidak main karena aku pingin kayak Greta Gerwig gitu. Aku terinspirasi sama beliau gitu. Jadi wah, ini crossover dari aktor menjadi penulis director. Ternyata bisa ya pada saat kita melihat nggak harus gue yang main, lo bisa tetap berkarya dalam dunia film tanpa harus meletakkan diri lo sebagai tontonannya gitu loh. Ya bisa juga kayak Tom Cruise sih, lo memproduksi tapi jadi pemain juga atau Chris Rock gitu tapi dia beruntung soalnya nggak berubah. Puluhan tahun dia tetap aja kayak gitu. Tapi kayaknya itu juga pusing. Soalnya aku pernah nyobain yang guru-guru gokil kan aku memproduksi dan aku main. Terus terang aku belum berani main peran utamanya. Aku peran pendukung. Yang main peran utamanya si Gading gitu. Kalau gue main peran utamanya itu kayaknya pasti ada banyak PR keaktoran yang gue belum sempet bikin karena gue sibuk nyari duit. Jadi gak tau, harus pilih kayaknya deh gitu. Jadi film kan satu topik, tapi Dian kan juga punya concern yang panjang ya dan terbukti di banyak kesempatan yang konsisten itu soal pendidikan. Dan pendidikan itu apa yang memanggil Dian untuk punya concern di situ? Yang memanggil aku punya concern ke situ karena aku ngelihatnya, aku nggak tahu ya, kita ngelihat Indonesia nih lagi masa keemasan, kita tuh lagi critical moment. Of course kita negara berkembang, masih banyak PR-nya. Beruntung aku jadi lumayan punya wawasan secara makroekonomi. Wah, Indonesia nih sebenarnya lagi juicy banget nih gitu loh. Kita kan lagi mau punya cita-cita ambisi untuk menjadi hub dari produsen e-vehicle dunia gitu kan dengan ketersediaannya sumber daya alam kita gitu, natural resources. Cuma masalahnya adalah manusianya udah siap belum gitu loh kan, banyak banget yang gap yang perlu dikejar tuh itu. Jadi memang sebenarnya untuk yang kita tahu sih untuk menutup gap tersebut adalah pendidikan kan gitu loh. Pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan vokasi apapun itu, tapi pendidikan pada saat manusianya tuh skillful, keahliannya tuh meningkat, dia jadi bisa lebih berdaya untuk berkarya dan nggak jadi objek dari perekonomian ini gitu loh, nggak jadi objek pasar doang, tapi juga jadi pemainnya gitu loh. Berperan lebih banyak jadi, ya. Konsep alienasinya tuh nggak terlalu terjadi lah mestinya di dunia modern ini jadi balik ke masalah filsafat zaman dulu ya. Konsep gitu. Jadi proses untuk kemudian menemukan pendidikan itu berbasis pada pengalaman Dian sendiri atau itu dapat ide aja bahwa pendidikan itu bisa punya peran yang besar? Belajar dan mengamati. Tapi kalau misalnya dunia pendidikan sebenarnya memang kalau di keluarga aku kita lumayan akrab dan dekat dengan pendidikan karena dari keluarga Sastrowardoyo tuh banyak banget eyang-eyang aku tuh yang ternyata pas dilihat, wow dia dekan ini, wow dia guru besar ini dulu kayak ternyata dosen semua gitu loh, banyak dosen kalau dari Sastrowardoyo. Kalau dari eyang buyut kakung dari ibuku justru mereka dari keluarga taman siswa. Jadi dulu dari zamannya Pak Ki Hajar Dewantara itu ada Pak Wi segala macam. Nah itu tuh sebenarnya ternyata pantesan kita keluarganya tuh agak kutu buku, bukan kutu buku ya. Sebenarnya nggak kutu buku sih, tapi tukang senang belajar gitu loh. Dan ibuku juga dosen gitu loh. Bapakku almarhum juga dulu ngajar walaupun dia ngajar dengan spiritualisme Budanya ya. Jadi ya bener-bener kayaknya emang nggak jauh gitu loh keluarga kita. Kayak ada DNA yang ditanemin. Kayaknya gitu loh, gitu. Walaupun aku nggak pernah kenal nenek moyang itu ya, gitu loh. Mereka semua banyak meninggal pas aku masih kecil. Tapi dengan ibu kan dekat ya. Ibu dekat. Dan ada role model yang di situ dan kemudian kayak Dian ngikutin petnya ibu ya. Kalau aku lihat kan belajar lalu ekonomi lalu ke Sumba juga. Ibu sekarang lagi jadi dosen. Ibu lagi ngajar bahasa Inggris, mata kuliah bahasa Inggris di UI. Terus kok kayak sesuatu yang natural ya pada saat aku nyoba ngajar. Aku tuh baru mulai nyoba ngajar setelah aku udah lulus S2 kalau nggak salah. Waktu aku S1 aku sempat disuruh jadi asdosnya Mas Tommy, Tommy Awoy, tapi di filsafat juga? Di filsafat, cuma kayaknya asdos kan intinya lo cuma bantuin berkas dan absensi. Betapa beruntungnya mahasiswa filsafat UI. Terus habis itu mulai ngajar. Justru aku berani ngajar tuh setelah udah di film dan udah ada pengalaman kerja gitu loh. Tapi ternyata pas aku ngerasain, apa ya, kan kalau ngajar tuh kayak ada showmanship-nya gitu loh Mas. Kayak lo berusaha keras membuat materi lo itu menarik dan entertaining. Kalau enggak lo akan kehilangan atensi dari mahasiswa lo. Terganggu dengan banyak hal, lagi sekarang ya, gadget di tangan mereka. Jadi kayak mungkin itu jadi ilmu
juga buat aku sebagai seorang entertainer, sebagai seorang aktor yang harus tampil gitu loh. Tapi juga nggak boleh kosong karena materinya juga harus penting, dan seberapa besar gue menguasai materi itu dan seberapa besar gue bisa menjual materi yang gue kuasain ini sebagai sesuatu yang sangat menarik gitu loh. Karena kalau lo cuma paparin gitu aja tanpa menjadi sesuatu yang menarik, gue gagal menjual, gue gagal jadi salesman materi ini, berarti gitu. Jadi dan ini menarik banget sih. Setelah pulang ngajar tuh kayak dapet energi, karena pertukaran energinya mungkin kayak anak-anak teater ya, kayak anak teater kan lo kayak jadi rockstar, lo bertukar energi sama penonton. Mungkin apalagi ada respon yang sangat intens gitu ya. Iya, kayaknya teman-teman musisi mungkin lebih punya banyak pengalaman dalam hal ini, gitu. Setiap kali manggung ya. Iya. Dan dosen, gue juga ngajar juga pengalaman. Ya capek kadang-kadang, tapi begitu ada respon yang baik atas materi kita, itu kayak kita ke recharge kembali. Gue paling terharu ngeliat ini Mas, tugas. Okay. Tugas kan mulai masuk, nah ini mulai kelihatan kan, ya koreksi udah apa ya, banyak banget ya Bo, semester ini. Cuma gue jadi bisa melihat ada yang benar-benar nangkep pesan yang gue sampaikan. Ada yang asal. Ada yang walahu alam gitu, bikin asal ngumpulin. Atau pas lagi dengerin kita bengong kali dia, nggak nangkep. Dan pada saat ngelihat ternyata, oh ini anak nangkep nih, dan dia mencoba membahasakan sesuatu. Ya. Di situ gue kayak, wah ini nggak kebeli pakai duit, ini nggak ada harganya nih. Itu kayak kita menyampaikan sesuatu, lalu orang yang kita beri sesuatu itu mengembalikan apa? Ini posisi yang gue. Apalagi kalau ada pengayaan kan dari mereka. Iya betul. Dengan contohnya itu. Jadi ngajar udah rutin atau tamu aja atau? Udah dapat NPM dosen sih. Jadi jadi gue dosen tetap nih. Berarti gue tiap semester harus ngajar. Ya gitu. Tapi ya. Di vokasi tapi ya. Di vokasi. Ya. Itu baru punya kepercayaan diri setelah justru di profesional. Karena justru udah ada pengalaman kerja di bidang film, dan aku lebih pedenya ngajar soal film gitu. Kalau dulu kan aku sempat sharing kan soal makroekonomi apa gitu. Aku juga masih belajar banget kalau di dunia industri bisnis ya gitu loh. Jadi masih banyak yang jauh lebih jago. Tapi kalau film aku lumayan merasa pengalaman gue juga udah lumayan ya. Gue udah 20 tahunan lebih. Jadi gue at least sejelek-jeleknya gue bisa sharing tentang pengalaman gitu loh. Walaupun karena aku juga lagi belajar film, aku jadi paham materi teori scriptwriting, teori penyutradaraan. Itu merem aja kayaknya, ketemu poin-poinnya udah langsung bisa. Jadi di combine tuh jadi lebih kaya gitu. Terus aku kemarin ngasih tugas tuh seneng. Daripada gue ngasih tugas mereka paper atau apa yang harus gue baca sampai juling, gue kapok ngasih tugas kayak gitu. Kasih tugas, bikin aja langsung video, jadi langsung praktek, ngedit aja di handphone gitu loh. Tugasnya adalah bikin montage. Montasenya mau kasih pesan apa, pakai Kuleshov effect. Wah, jadi keluar kita tinggal nonton 2 menit, tapi kita nangkap kan semua materi terkumpul di situ ya. Terwujud di situ ya. Dalam praktek kan. Jadi enak sih kalau kayak gitu. Ya, pengalaman ngajar 7 tahun, tugas paling berat dosen itu bukan pas ngajar, pas ngoreksi ujian. Itu. Bener kan? Tugas sama ujian. Karena kita harus bersifat adil juga kan. Dan gue bisa menyediakan hari khusus untuk melihat semua, karena kalau beda hari, mood kita beda, bisa nggak adil juga buat mereka. Gue kapok, gue nyesel, gue nggak tahu ini bakal diedit apa nggak ya. Cuma maksud gue kapok banget gue nyuruh mereka bikin sesuatu yang tertulis. Jadi bikin sinopsis. Tertulis. Lu kan bacain berapa halaman. Apa tulis tangan lagi gak? Enggak sih. Cuma maksud gue, ya lu tahu dong kemampuan nulis orang kan beda-beda. Ada yang emang punya ide yang menarik, ada yang enggak. Ada yang dia bisa kerjain, ada yang alah yang penting kumpul itu kerasa betul gitu loh. Aduh. Lelah banget itu. Terus kita bacain satu-satu gitu kan. Apalagi yang blocking paragraf gitu, nggak pakai paragraf. Blocking paragraf ya. Itu pengalaman menjadi dosen. Lalu ketika lo menemukan bahwa pendidikan ini penting, lalu lo juga menjadi dosen kan itu sebenarnya mendidik juga kan. Tapi dalam arti tertentu kan ada Yayasan Dian Sastro itu ya. Itu kan kayak membantu mereka yang memiliki cita-cita tinggi tapi secara ekonomi tidak mampu, lalu yayasan ini mengintervensi atau membantu. Itu sejak kapan dan gimana ceritanya kan? Itu tuh sebenarnya sejak kayak 2008 2006 aku gue tuh mulai ngerasa gila ya, gue beruntung banget ya. Gue tuh beruntung berkali-kali lipat, berkali-kali, dan terus-menerus mendapatkan keberuntungan dalam industri ini. Like what did I do in my past life sampai gue segini beruntungnya, gue dapat kesempatan, dapat segala macam lah, macam-macam. Aku ngitung sampai nggak mungkin nih gue dapat semua ini tanpa ada
apa ya, bukan kontribusi kewajiban ya, atau tapi ada kayak tugas gitu yang harus aku kerjakan gitu loh. Apa dong gitu. Dan di saat yang miris aku melihat bahwa kita hidup di negara di mana udah ada presiden perempuan waktu itu. Tapi di saat yang sama masih ada anak di bawah umur yang masih dipaksa untuk menikah oleh orang tuanya sebagai jawaban untuk problem ekonomi. Dan itu nggak usah jauh-jauh dari ibu kota. Nyetirnya cuma 1 jam aja udah ketemu tuh keluarga-keluarga kayak gitu. Dan akhirnya aku beruntung banget karena dalam pekerjaan aku ketemu sama teman-teman dari LSM yang yayasan-yayasan yang sudah lama memperjuangkan ini sebenarnya. Aku ketemu waktu itu salah satunya sama Yayasan Hosi Zora yang dia itu sudah membuat program orang tua asuh. Jadi merekrut teman-teman dari ibu kota yang mungkin lu cuma tinggal dengan 1 gelas kopi dengan brand oligarki gitu ya, lo udah bisa membantu dan membiayai 1 cawu gitu loh, anak desa di Bantul gitu loh. Dari situ mereka bikin gerakan orang tua asuh yang cukup gampang lah gitu loh, cukup friendly gitu loh buat orang dengan penghasilan apapun gitu loh, menyisihkan sedikit aja artinya lebih besar. Terus aku seneng dan pas ngobrol sama mereka, si Mbak Mega tuh salah satunya waktu itu pendirinya, ternyata yang mereka belum ada malah beasiswa yang untuk kuliah. Jadi tuh anak-anak dibimbing sama mereka dari SD sampai SMA dan rankingnya tuh 1 segala macam. Tapi ternyata yang pahit adalah ketika mau kuliah, pas mau kuliah mereka nggak punya kesempatan dan nggak punya dananya, akhirnya tetap jadi kasir di supermarket setempat gitu loh. Jadi quick fix aja. Intinya mereka udah langsung ditungguin sama keluarganya untuk menghasilkan penghasilan uang buat keluarganya. Terus gue langsung aduh kalau misalnya gue panjangin lagi bisa lebih terbuka lagi pilihan karir apapun yang mungkin lebih bisa memberdayai keluarga-keluarga tersebut. Ini impact-nya akan lebih luas. Impact-nya lebih luas. Ini tuh anak-anak penjual nasi kucing, anak-anaknya bapak kuli batu yang kerjanya batu gitu dan mereka tuh ya bener-bener susah hidupnya gitu, penghasilannya tuh bener-bener gitu loh. Dan aku dengan penghasilan yang alhamdulillah lebih dari cukup ini, masa sih aku nggak bisa melakukan sesuatu buat mereka gitu. Tadinya aku mau rekrut, boleh deh Mbak aku ngambil anak asuh untuk dibiayai sekolah. Aku biayai sekolah 1 atau 2 atau 3, baru bisa 3 deh. Nggak taunya pas aku lihat dari 6 kandidat, 6-6-nya aku suka, 6-6-nya aku rekrut, walaupun nggak tahu duitnya dari mana. Ya udahlah buat aku lebih semangat kerja lagi. Untungnya akhirnya mereka lulus. Cuma kan ada batch berikutnya. Pas lagi kemarin pandemi, aku nggak berani ngambil karena kan ya masih sangat nggak jelas, semua orang situasinya ya lagi mengencangkan ikat pinggang gitu. Tapi di saat ada kelonggaran, keleluasaan, itu lagi rekrut lagi dan senang banget dari sekitar 31-an anak yang udah direkrut menjadi Sastrowardoyo Scholars gitu. Dia udah ada kayak angkatan pertama tuh ada kayak ada 11 anak ya kalau nggak salah yang sudah lulus dan sudah bekerja dan sudah memberikan kontribusi ke keluarganya lagi gitu. Jadi mimpi yang awal tadi mau diwujudkan dengan yayasan ini nyata di 11 orang di angkatan pertama tadi. Nyata banget. Aku tuh tadinya ketemu sama mereka kan malah jadi ratapan anak tiri. Karena wawancara mereka. Terus mereka, kamu tuh kayak gimana sehari-harinya? Ceritain dong ke saya pengen tahu. Ini pas mau pas interview tuh aku 1,5 jam per 1 orang. Jadi aku in-depth interview. Karena waktu aku konsultan, aku certified sebagai konsultan assessment kan. Oh, ini paling jago gali nih. Iya, jadi keluar semua kompetensinya. Jadi nih anak tuh orangnya mau kerja keras nggak? Anaknya mau menerima masukan orang lain nggak? Itu kan biasa gue bikin report buat assessment kan. Nah ini gue bisa memining itulah kompetensi soft kompetensi dari anak-anak ini. Calon penerima Sastrowardoyo Scholarship ya? Scholarship. Dan ternyata malah jadi sesi curhat-curhatan dan kalau mereka ternyata dengan latar belakang sesulit itu akan sulit sekali untuk nggak nangis karena pada saat mereka membicarakan keadaan hidupnya yang sebenarnya memang sangat susah. Tapi kan yang namanya orang Indonesia ya, hal sesusah apapun tuh biasanya dibawa ketawa gitu loh, nggak atau di-push atau dipendam lah ya, ditekan. Betul. Jadi sekali diwawancara dan akhirnya dia terbuka, itu dari 6 anak cuma 1 yang nggak nangis. Karena dia juga pada saat dia mengucapkan cerita hidupnya seperti apa, ada yang bapaknya masuk penjara, ada yang tiap hari kerjanya digedor-gedor sama tukang kredit gitu loh. Jadi mereka harus pindah-pindah terus apa segala macam. Ada yang bapaknya
masih sehat tapi korban begal sehingga sudah kehilangan beberapa anggota tubuhnya untuk bisa. Yang tadinya petani kan tadinya kan menjadi ngarit manen gitu. Pencari nafkah keluarga nggak bisa lagi. Dan itu berubah banget gitu loh ekonominya. Dan ada yang kangen banget sama ibunya. Kenapa? Ibunya penjual nasi kucing. Jadi berangkat itu aku pulang sekolah, ibuku udah berangkat. Itu udah asar kan, berangkat dia udah mulai jualan. Nanti aku berangkat sekolah besok paginya, ibuku belum datang, baru masih beberes. Karena kan jualannya sampai subuh kan. Jadi aku kangen aja, aku cuma biarnya aku pengen bisa kasih uang buat ibuku karena aku pengen ibu lebih banyak ketemu aku. Ya Allah, aku kan miris gitu lah, nangis, aku juga ikut nangis. Aku sama mamaku juga jadi ikut jadi assessment dan akhirnya aku langsung udahlah dari manapun uang itu belum pokoknya aku cari lah. Intinya kita untungnya terbuka juga jalan, ada bantuan dari beberapa company dan partnership, tapi tetap tidak pernah bener-bener tertutup yang sampai akhirnya nggak keluar sama sekali dari akunya pribadi gitu loh. Jadi ya udahlah gitu. Dan sekarang anak-anak yang sama itu, yang sudah sekian tahun berikutnya akhirnya udah lulus, ada yang sekarang udah jadi lawyer di law firm. Sempet magang di law firm sini Meli Darsa apa kalau nggak salah. Jadi udah sempet handle kontrak-kontrak bahasa Inggris gitu loh, agreement antara company. Wah, pokoknya canggih banget deh. Terus yang tadinya kalau ketemu aku tuh malu banget nggak mau ngeliat itu, sekarang tuh kalau ketemu aku yang udah ngomong bahasa Inggris, iya mbak, jadi right now I'm a manager in a startup. Wah, gila, kamu keren banget. Maksudnya aku juga kebuka banget pikiran, gila nih anak-anak ini, itu kan masalah kepercayaan diri. Jadi di saat nggak punya kesempatan sama sekali, dia nggak akan bisa mengembangkan itu. Nggak punya uang sama sekali dan nggak punya itu. Seberapapun pinter kamu di kelas, ketemu kita yang lebih berdaya gitu, punya karir di Jakarta gitu, wah malu rasanya, saya bukan apa-apa. Sekarang dia udah punya karir, ngomong loh, mata ketemu mata gitu loh, berani dia nantang aku. Jadi aku seneng banget nih anak sudah merasa punya self worth, nilai diri yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, dan aku bersyukur banget gitu loh, mereka bisa berkembang jadi manusia yang tahu betul saya punya value apa mereka, gitu, value mereka gitu. Meskipun kadang-kadang kan hasilnya kan pas bagus nih ya. Kadang-kadang kita nggak bisa kontrol kan hasilnya. Itu kalau bagus kan pasti memberi kita semangat baru. Pernah ada yang fail atau yang ngerasa? Enggak sih, cuma ada satu yang pengen ke Jerman. Jadi aku kuliahnya pengen. Dan menurut aku buat anak dengan semua keterbatasan itu berani bermimpi sejauh itu. Wah, berarti kan nih Andrea Hirata material nih. Maunya ke Sorbonne, oke gitu loh. Aku juga ada bagian dari diriku yang juga kayak Andrea Hirata gitu kan, aku juga punya impian pengen sekolah luar negeri. Itu pun belum terwujud kan? Terwujud nah. Jadi akhirnya oke deh gitu loh. Jadi kamu perlunya apa? Mbak nggak usah ngasih saya uang buat sekolahnya karena di sana saya nggak disuruh bayar, tapi saya perlu disupport untuk les bahasanya. Ini di Jerman? Yang ke Jerman. Dan saya belum lulus ujian percobaan pertama kali, tapi saya A1, B1 kan gitu. ada kayak coba berapa kali kan. Dan ada yang sempat nggak berhasil, jadi dia harus coba lagi. Sehingga itulah yang aku support. Oke, kamu perlu kursus apa untuk bisa lulus kali ini? Apa saja yang mesti dicoba, ada kayak biayanya, apanya gitu. Nah, kayak gitu-gitunya tuh. Sama ada biaya hidupnya ya, kalau nggak salah. Biaya hidup paling nggak untuk dia bisa sampai ketemu pekerjaan sampingan gitu. Aku jadi inget nih Mas, lo nanya kenapanya kan. Tadi kan gue belum sempet ke core-nya. Kalau mengenai diriku sendiri, sebenarnya itu. Jadi gue jadi baru inget bahwa diriku udah lama nih lupa. Dulu tuh gue tuh kan jadi artis itu sebenarnya pretty much tahun 96-an. 96 tuh gue mulai daftar Gadis Sampul. Ya. Itu mewarnai mimpi-mimpi generasi kami lah. Iya. Tapi tahu nggak kenapa gue daftar Gadis Sampul? Kenapa? Tahun 95 Mei, tanggal 7 Mei itu bokap meninggal. Bokap gue meninggal agak mendadak karena kita nggak ada yang tahu ternyata dia tuh pankreas dan livernya tuh udah komplikasi. Kenapa kita nggak ada yang tahu? Karena beliau hidup sendiri. Nyokap gue udah pisah, gue tinggal sama nyokap. Nyokap gue di saat yang sama, di tahun yang sama, tahun 95 itu baru berangkat. Jadi bokap tuh meninggalnya hari Minggu, tanggal 7 itu, 7 Mei. Kalau nggak salah 7 Mei itu, 7 apa 5 Mei ya, 7 Mei. Tapi hari Minggu itu kan mundur berapa hari sebelumnya, which is hari Rabu. Nyokap gue baru berangkat dari Cengkareng ke Manila S2, beasiswa.
Jadi gue lagi ditinggal sama nyokap gue, seorang 13 tahun. Gue tinggal dititipin sama nenek gue. Lagi mulai berkabung kehilangan seorang ibu yang gue deket banget gitu. Karena dia studi ya? Karena dia studi. Dan itu studinya juga bukan studi yang mewah yang bisa pulang balik seperti orang-orang yang punya uang. Itu lu harus baru bisa pulang setelah kelar. Gitu loh. Jadi bokap gue meninggal hari Minggu. Jreng, itu kan shock ya. Gue harus mandiin jenazahnya bokap gue karena bokap gue dikuburinnya dengan cara Islam padahal dia Buddha, nyokap gue Katolik gitu loh. Jadi gue yang kayak, nih apa nih, gak ada yang nge-briefing gue gitu kan. Jadi pokoknya gue shock banget. Dan gue baru bisa ngobrolin itu setelah sekian lama gitu loh. Karena ini gue proses penerimaannya panjang. Terlalu aneh untuk bisa gue proses saat itu. Jadi segala macam harus gue selesaikan alami. Sendiri. Dan nyokap gue baru bisa pulang tuh setelah 3 bulan atau 4 bulan setelah bokap gue meninggal. Dan baru ada buat gue untuk memproses bersama sama gue, dan gue nggak berani proses itu sebelum nyokap gue pulang gitu loh, karena kan gue melihat dunia itu dilewat kacamata nyokap gue gitu. Jadi itu tuh gue diem gitu loh, gue nggak bisa nangis gitu karena gue terlalu takut untuk memproses lah gitu loh. Dan itu terjadi 95, gue 13 tahun nih, gue belum jadi apa-apa, gue belum jadi gadis sampul. Di situ gue takut banget. Itu zaman Jakarta itu semua orang tuh lagi banyak banget ngedrugs semua. Ya, di era itu zaman ya. orang pada rehab, zaman kakak kelas gue ada yang mutau gitu-gitu loh, apalah jenis-jenisnya. Iya, itulah. Ada yang pil-pil apa tuh yang bikin orang ngiler-ngiler di mikrolet gitu. Nah, gue tuh takut banget dengan support system gue yang runtuh. Gue tuh takut banget gue menjadi salah satu orang yang masuk ke dunia gelap itu. Jujur, gue bukan keluarga kaya, we cannot afford any of that. Gue kalau cuma nyusahin keluarga, masalah gue juga nggak kelar, gue cuma nambahin masalah. I wanted to die that. Gue setakut di fase itu. Di fase itu, di saat gue sendiri, gue kan dulu masih naik kendaraan umum kan, jadi banyak tuh momennya gue sendiri di kendaraan umum ngelamun gitu kan nih. Gitu. Terus dari terakhir terakhir dari mikrolet gue ke rumah gue, lo tuh masih harus jalan kaki berapa blok. Jadi lo jalan kaki sendiri jam 2 siang, lo tau kan yang lagi panas banget. Terus yang lo bener-bener ngerasa sendirian banget. Ngelangut gitu ya. Dan buat orang, gue ngerasa buat anak sekecil itu sih, aduh gue nggak pengen itu terjadi sama anak manapun gitu ya. It's tough, it's very scary, takut banget. Dan gue tuh tiba-tiba denger ada tante gue yang dari bokap gue bilang gini, Dian, kamu nih lagi yang a lot of pressure katanya. Hidup tuh lagi nggak gampang buat kamu gitu loh. Bapak kamu udah nggak ada, mama kamu lagi nggak ada lagi gitu kan. Jadi ini tuh itu, tapi kamu harus tahu kalau lagi under pressure tuh ada 2 pilihan. Kalau batu karbon, kamu bisa jadi abu yang hancur, tapi kamu juga bisa jadi berlian. Yang ditempa itu. Yang ditempa. Karena berlian itu hanya keluar dari batu karbon gitu loh. Tapi dia baru bisa jadi berlian tuh setelah melewati segitu macam tekanan dan suhu tinggi segala macam. Dengan analogi itu kamu bisa memilih kamu mau jadi apa. Hanya jadi 2 pilihan. Hancur banget atau bagus banget gitu loh. Gue bilang gue nggak bisa sih jadi yang hancur. I cannot afford it gitu loh. Dan gue nggak akan suka sama diri gue sendiri juga kalau gitu. Gampang banget nih ada Metro Mini lewat, gue tinggal jeruk bisa gitu. Dan itu pilihan, dan itu terbersih beberapa kali loh jujur aja ya. Saking beratnya gitu loh. Terus yuk gimana caranya sih jadi berlian gitu loh. Lihat petnya atau kemungkinan. Jadi gue itu lagi di lowest point diri gue dan di usia semuda itu. Ini paling rendah nih, paling takut dan paling menyeramkan. Gimana caranya gue bisa menggunakan momen ini untuk menjadi momen gue berprestasi. Karena teman sebangku gue ada yang baru putus pacar, terus dia jadi ranking 1. Jadi dia momen itu sakit hatinya. Jadi ada teman gue sih Niken, biasa aja tadinya nilainya, ya biasa aja lah 6, 7. Sejak dia sakit hati banget ditinggalin sama pacarnya, dia jadi ranking 1. Jadi dia kalau kesel tuh dia belajar ya. Gue nggak ngerti juga sih, gue nggak bisa kayak gitu. Cuma apakah gue bisa menjadi seorang ranking 1 seperti Niken gitu? Ada banyak prestasi gitu loh, ada banyak prestasi sekolah, prestasi atlet gitu. Misalnya lo mau jadi atlet, lo olahraga apa nih? Gue orangnya nggak terlalu olahragaan. Lo mau jadi musisi gitu, karena gue dulu main gitar. Apakah gue mau menempuh jalur itu? Apakah gue mau jadi terus gue itu zamannya Tamara Blazinski, Nadia Tagalung lagi jadi bintang Lux tuh zaman itu. Udah agak gila gue akan tulis ide-ide gila gue. Apakah kewujud atau enggak, gue nggak tahu. Ide gila dilempar dulu. Yang paling tidak mungkin buat gue terjadi apa?
punya apartemen mewah sebelum usia 25 tahun. Jret. Menjadi bintang lux paling terkenal dan paling cantik, duit paling banyak sebelum usia berapa gitu, 25 tahun 25 gitu. tahun. Jadi semuanya punya duit. List punya yang gila dan mustahil ditaruh itu semua. mustahil buat gua. Mustahil. Tapi itu ada catatannya dan sampai sekarang aku bisa tunjukin. Masih nyimpan catat. Nyokap masih nulis, masih keep itu bentuknya udah buluk kayak banget. diary gitu. Kayak diary gitu kan, zaman diary kan Iya, zaman itu. Dan anehnya dari situ gue lagi baca buku Seven Habits of Highly Effective Teens dan di situ kan Stephen Covey tuh ngajarin kalau lo punya goal yang paling jauh dan paling mustahil, lo patok tanggal deadline, lo hitung ke sini, berarti lo tinggal berapa tahun lagi, berarti 7 tahun ya misalnya gitu. Nah dari 7 tahun itu berarti apa saja yang harus dicapai sebelum itu. Misalnya kalau misalnya mau jadi bintang berarti lo harus jadi model dulu kan. Kalau nggak mana mungkin. Ya, petnya ke situ harusnya ya. Kalau mau jadi model paling cepat dari mana? Jadi gadis sampul sih atau bintang majalah remaja. Kalau mau jadi gadis sampul atau bintang majalah remaja atau model majalah remaja harus dari mana? Harus daftar karena ada kompetisinya. Oke. Apakah lo akan dipilih tahun ini kalau lo daftar? Kagak sih, gue ngaca. Gue bilang, terus biar dipilih gimana? Gue buka riset, gue clipping, gue semua gadis sampul dari tahun ke tahun. Semua pemenangnya, siapa saja, aku pelajarin riset profilnya, apa yang mereka punya. Sehingga dia menang. Gila nggak? Jadi mereka semua punya hobi yang unik, mereka semua rada tomboy, mereka semua memiliki kepribadian. Apa artinya memiliki kepribadian? Apa gitu? Lo harus galak. Remaja kan waktu itu belum paham soal teori kepribadian kan apapun. Semua ngawang kan, jadi gue harus punya kepribadian. Aku nggak tahu itu artinya apa. Cuma 13 tahun gue menemukan sebuah fakta unik bahwa 80% dari pemenang juara 1 gadis sampul. Kenapa gue pilih majalah gadis? Karena itu yang paling susah masuk. Pendaftar paling banyak 10.000 dan hanya 14 finalis yang jadi model dan hanya 1 yang jadi juara 1 dan ya kayak gitulah. Ternyata 80% dari yang menang dan yang diterima sebagai finalis itu berumur 14 tahun. Damn, gue 13 tahun, berarti gue cuma punya 1 tahun. Peluang gue cuma punya 1 tahun untuk bisa menjadikan diri gue cukup masuk ke dalam klasifikasi pemenang gadis sampul. Siap, dari kategori itu. Gue harus punya hobi yang unik. Wah, apa ya? Gue ngambil ekstrakurikuler pencak silat sekolah. Jadi it's something unik kan, nggak banyak harus punya hobi-hobi unik. Ada yang hobinya menembak, ada yang hobinya apa, berburu. Wah, apa nih? Gue pencak silat aja. Gue harus bisa main gitar. Gue main gitar dulu jelek banget. Gue todong semua teman gue yang cowok-cowok itu ajarin gue gitu. Supaya paling nggak kalau diuji ngerti. Keren dikit gitu. Terus apa ya? Terus gue lihat finalis Putri Indonesia, lo harus bisa pidato bahasa Inggris. Wah. Nggak banyak orang yang bisa jago bahasa Inggris dan kalau bisa berpidato dalam bahasa Inggris gimana caranya? Gue nanya sama nyokap kan sastra Inggris kan, dia dari Manila, itu artinya kamu harus bikin ini, kamu harus tulis sendiri pidato kamu dengan gitu-gitu. Kamu apa yang menurut kamu pengen kamu ucapkan? Apa yang sesuatu yang penting mengenai dunia ini? Coba bikin riset. Wah, gue dari online tuh sama nyokap gitu loh, soalnya kan itu surat menyurat kan, masih pos dulu. Formulir gadis sampul gue, wawancaranya ditandatanganin orangnya gue kirim dulu ke Manila. Ditandatanganin di mana? Dia internet bawa juga. Gak ada say. Terus jadi izin orang tua di sana. Terus lo tau gak berapa banyak formulir dan foto gadis sampul yang gue masukin? Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, 6. Kirim semua. Lo tau gak kenapa? Karena fotonya beda semua. Jadi kalau yang ini gak masuk, ada yang ini. Siapa tahu yang nyeleksi orangnya beda kan lihat. Jadi panitianya tuh pasti, ini kamu yang ngirim 6 formulir ya? Kenapa sih emang? Pantesan kok ada lagi terus namanya dibedain. Dian P, Sastradoya, Dian, Paramita S ya. Jadi kalau nggak masuk pakai nama ini, nama yang lain. Ada yang Diandra, apalah segala macam. Ada yang fotonya dari samping, ada yang agak ketawa sedikit, ada yang agak cool sedikit, ada yang bajunya apa, ada yang foto di depan, ada yang foto di dalam rumah. Itu teori probability lagi diterapkan. Gue ngelawan 10.000 loh, 10.000 aplikasi. Terus terus gue masuk tuh gue sujud syukur. Dan di sini pas gue masuk dengan semifinalis 60, terus ada semifinalis 30, habis itu finalis 14. Akhirnya gue dikarantina kan. Gue udah nyiapin semua amunisi gue yang udah gue siapin setahun. Menjadi seorang yang berkarakter dan berkepribadian. Gue menolak untuk duduk bersama yang lain apa ya, biar kelihatan misterius. Tapi pokoknya itu, semua yang gue lakukan dan akhirnya alhamdulillah gue kepilih. Tapi
ternyata itu mengawali karir gue di dunia hiburan yang ternyata membawa gue ke saat ini. Dan sebelum gue umur 25 tahun, anehnya beberapa dari pointers mustahil yang aku bikin itu terwujud ya. Ada sih apartemen nggak mewah sih, tapi ada. Dan itu gue beli pakai uang sendiri gitu. Punya mobil nggak mewah sih, tapi tadi pengen mobil mewah, cabriolet, Mercedes. Ini enggak sih, cuma mobil sendiri gitu loh. Jadi ternyata benar kata Bung Karno, bermimpilah setinggi bintang. Karena kalaupun gagal, setinggi langit. Karena kalaupun gagal, kamu akan di antara bintang-bintang, jatuh di antara bintang-bintang. Jadi nggak pas dapet semuanya, tapi at least lo udah dari seorang yang nobody tahun 95, gue tahun 96 udah ada di majalah gitu loh. Di semua majalah, bahkan gak hanya majalah itu setelah itu kan? Abis itu mulai, dari situ jadi video klip, jadi iklan, lama-lama jadi ke film, lama-lama jadi dapat kontrak bintang Lux. Itu karena aku main film. Dan terwujud juga kan yang dicatat tadi? Terwujud, Saya di usia 13 ya, tadi kan ada tante yang ngasih analogi kan, lo mau jadi... Itu Tante Marina Sastrowardoyo, yang merupakan putri remaja gadis tahun 76 ya kalau nggak salah. Dia juga yang memandu untuk Dian ke gadis sampul itu? Karena dia dulu putri remaja gadis yang dia... Jadi mentornya udah proven sebenarnya. Jadi yang gue juga punya kayak beban, anjir nih tante gue bisa, kalau gue enggak ponakan macam apa nih, gue malah jangan malu-maluin nih gitu. Jadi kan beliau kan juara 1 kan. Kalau misalnya gue nggak juara 1 tuh kayak jadi mau ditaruh di mana? Itu kayak bapak ibu lo UI, terus lo kalau nggak masuk UI itu lo kayak lo berani dia bilang anak apa enggak sih gitu kayak gitu. Tapi kemampuan tadi kan kayak riset yang itu kan metode yang sebenarnya di dunia profesional dilakukan kan. Kalau kita mau melakukan sesuatu, mencapai sesuatu, apa yang sudah dilakukan orang lain harus kita lihat dulu tuh. Kan tadi dia riset semua, lo harus paham konstelasi medan perang lo gitu kan. Konteks harus paham konteks. Nah itu si riset itu. Itu dari tante juga yang? Enggak, itu gue. I see. Gue emang sangat, nggak tau ya, gue anak tunggal dan mungkin ketakutan gue segitu besar untuk gagal. Sehingga gue harus make sure tidak ada PR tertentu yang belum gue lakukan untuk bisa berusaha mencapai goal itu gitu loh. Jadi at least kalaupun gagal, gue udah tried my very best gitu loh. Kalau lo mau jadi atlet, lo mau tanding, lo kan harus nonton video semua kompetitor lo, kompetisi lo kan. Jadi lo tahu lo kira-kira bakal kalahnya pas ngelawan siapa gitu loh. Berarti lo harus jadi gitu prepare. Nah, itu yang gue belajar banget sih, dan jujur mungkin karena gue juga masih belasan tahun ya, energi gue masih segitu. Jujur itu tidak pernah terulang lagi, men. Gue sekarang di sini gue udah yang, oh my god, gue bisa nggak ya melakukan riset kayak gitu lagi, dan itu emang ya it's a do or die mission sih waktu itu. Itu pertanyaan kenapanya tadi terjawab di sini juga. Jadi karena itu ada eksistensialis gitu ya. Pengalaman Dian yang seperti itu jangan terulang ke orang-orang yang tidak punya kesempatan karena kondisi dan sebagainya itu. Oh iya ya, gue lagi mau jawab pertanyaan itu ya. Gue lagi ngomongin garis sampul segala macam. Bentar. Bridging-nya di mana ya? Kok gue jadi lupa ya? Bentar. Oh iya. Oke, intinya gue berhasil masuk jadi gadis sampul dan gue berhasil bekerja di dunia hiburan. Lo tau nggak sebenarnya kenapa gue kerja di dunia hiburan? Apakah gue mau menjadi terkenal dan menjadi bintang Lux? Itu bukan main goal-nya. Itu efek. Itu adalah vehicle gue untuk mencapai goal gue yang berikutnya, yaitu gue pengen menjadi orang yang sangat sukses di dunia karir. Waktu itu bayangannya bukan di dunia hiburan, gue pengen jadi cewek kantoran, banyak duit, dan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang sangat lukratif seperti itu, lo tuh biasanya akan lebih menang bersaing dalam aplikan-aplikan lainnya kalau lo lulusan luar negeri. Itu riset yang gue dapatkan. Nyokap di kantor gitu bersaing sama lulusan luar negeri yang anak pejabat gitu ya. Berarti lu mau kerja keras kayak apa, begadang sampai kapan juga lu pasti kalah sama mereka-mereka ini. Jadi ini masalah kelas. Untuk bagaimana seorang yang di luar kelas tersebut bisa nembus kalau lo dapet beasiswa atau lo dapet akses untuk sekolah di luar negeri. Walaupun lo bukan anak pejabat, tapi lo cas-cisusnya berlaganya seperti anak pejabat yang sama-sama lulusan luar negeri. Gue kan anak pendidikan nasional kan gitu, dan gue gimana caranya lo bisa pede ngomong sama anaknya menteri siapa yang baru lulus dari luar gitu ya? Dari luar gitu, dari New York apa dari Boston ya. Kalau lo segitu fluentnya dalam berbahasa asing dan juga lo lulusan mana? Oh gue lulusan sini. Jadi lo at least lo nggak kalah set gitu loh. Jadi lo mau berdebat di kantor dan mempertahankan argumen lo tuh lo nggak kecut gitu loh. Nah
untuk lo bisa masuk ke situ, lo harus sekolah di luar negeri. Itu adalah ini. Terus gue ngeliat lagi background check diri gue sendiri. Kita nggak mampu punya untuk melakukan sekolah di luar negeri. Terus nyokap punya tabungan, tapi siapa sih kita? Nggak bakalan cukup. Satu-satunya untuk gue bisa afford, bisa membeli di sesuatu yang mahal itu, cita-cita itu, gue harus cari uang sendiri. Dan uang macam apa yang bisa didapatkan oleh anak umur 14 tahun yang halal? Ya gadis sampul dan ngamen. Ibaratnya gue masuk ke dunia hiburan tuh gue ngamen, itu cara gue ngamen untuk nabung. Karena waktu itu di saat itu tahun 99 98 tuh dulu Tracy Trinita baru menjadi model internasional, dia dapat kontrak United Colors of Benetton sekian juta dolar gitu, yang itu merupakan mimpi gue gitu loh. Mungkinkah gue mendapatkan go internasional dan punya kontrak sebesar itu gitu ya. Bintang Lux adalah jawaban tiket untuk gue untuk bisa membiayai mimpi mahal gue itu. Sekolah di luar. Tapi kemudian kan nggak diwujudkan. Itu mirisnya. Jadi gini, akhirnya gue udah berkarir. Terus habis itu gue udah selesai sekolah S1 kan di UI. Kenapa? Karena ternyata tabungan gue juga belum cukup saat itu. Dan tabungan nyokap. Karena kan Krismon, gue kan anak 98 tuh gue SMA. 98 terjadi. Pas SMA. Pas dolar naik, itu tuh gue SMA gitu loh. Terus didandanin kayak cowok, itu SMA kelas 1. jadi itu. Terus gue jadi setidaknya harus S2 mungkin lebih mudah untuk dan masuk ke luar negeri. Gue lagi mulai daftar GMAT, daftar SAT apa segala macam. SAT kan S1 ya. Ini GMAT sama atau GRE gitu loh. Gue lagi mulai daftar nih, duitnya udah ada nih, kayaknya bisa nih gini nih. Tiba-tiba gue diajak nikah sama pacar gue yang sekarang menjadi suami gue. Mimpinya adalah, loh kok kamu ngajak aku nikah, kenapa? Aku mau sekolah. Emang kamu mau sekolah? Iya, kita sekolah bareng. Itu mimpinya. Jadi kita menikah, sekolah ya. Dalam hati gue ekonomis juga sih, berarti gue bisa berbagi living cost. Iya kan, berarti kan gue nggak usah berjuang. Nah, habis itu menikah. 5 bulan kemudian di saat kita lagi tes GMAT, gue mual. Hamil. Lahirlah Shailendra. Jadi ini gimana nih, kita jadi nggak jadi sekolah nih. Ya udahlah, kita benerin ini, gedein bayi dulu gitu, bayi. Ternyata punya kebutuhan khusus lagi apa setelah 6 bulan kelihatan segala macam. Jadi ini gimana? Mau sekolah dulu apa gimana, punya anak lagi gitu. Punya anak lagi. Jadi ini gimana, masih sekolah gimana? Emang di mana-mana ya buat penonton ya, jangan pernah percaya sama janji laki-laki. Dimanapun, dari Cleopatra sampai Beauty and the Beast, semua epic story itu jadi adalah karena nggak usah percaya sama janji laki-laki. Pada saat perempuan mau bermimpi, mimpilah, raihlah mimpi itu sendiri, karena nggak akan ada yang bisa meraihkan untukmu. Itu kenapa gue nikahi perempuan juga. I'm sorry gitu. I love my husband so much, dan sekarang kita udah alhamdulillah kita hubungan yang baik. Setelah kita kemarin anniversary 13 tahun. Dan tapi memang dia akhirnya mengakui bahwa jujur sorry banget, tapi mengenai janji gue tidak terwujud. Ternyata ada yang gue tuh ya I'm just a guy yang hanya bisa ngumbar janji gitu loh. Jadi dari situ gue mulai lihat di perkawinan gue di umur 6 atau umur 5, gue udah mulai melihat janji gue ini nggak akan terwujud kayaknya. At least tidak seperti yang gue bayangkan. Nurunin mimpinya. Bisa nggak tetap gue wujudkan? Bisa. Tapi pilotnya bukan gue. Uangnya ada. Keleluasan untuk meninggalkan Jakarta dan meninggalkan keluarga untuk sekolah, bla bla bla, dan membuat suami gue yang punya tanggung jawab pekerjaan untuk bisa meninggalkan dan sekolah tuh nggak bisa. Tapi uangnya ada. Masa terus nggak ada yang terwujud sih? Akhirnya mimpi-mimpinya Dian kecil inilah yang gue wujudkan. Ini nazar gue. Terus gue langsung di situ kayak antara belajar healing gitu ya, dan bersyukur lagi sebenarnya. Dan aku bersyukur, cuma jujur kan masih mirisnya masih ada ya gitu loh. Sampai sekarang gue ngomong masih anjing, masih gitu. tapi setidaknya gue belajar bahwa at least apapun yang gue
usahakan dari tahun 95 itu, perjuangan gue tuh at least ada wujudnya gitu loh. Ada yang nikmatin, walaupun bukan gue ya gitu, tapi yang nikmatin si Dian-Dian kecil malah ini. Lebih banyak kan? Iya. Artinya kalau yang terwujud adalah cita-cita Dian keluar, mungkin nggak banyak Dian-Dian kecil tadi yang menyala. Mudah-mudahan, jadi gugur 1 tumbuh 1000 lah gitu. Jadi gitu. Jadi terus aku tiba-tiba dapat film Kartini kan tahun 2015. Dari situ gue makin menyublim lagi gitu loh. Bener ya berarti emang gue belajar dari Ibu Kartini. Dia pun tidak berhasil mewujudkan impiannya untuk sekolah ke Belanda. Tapi dia bikin sekolah Kartini dan lihat apa yang terjadi dengan sekolah Kartini itu berjamur jadi banyak. Apa ya bangsawan Indonesia perempuan yang akhirnya jadi terbuka matanya, jadi berdaya, jadi bisa berargumen sama suaminya yang tadinya enggak gitu loh. Semesta punya rencana yang lain. Iya gitu. Karena kalau ngejar egonya kan, Kartini kecil atau Dian-Dian kecil tadi nggak nyala. Itu dia, jadi gue kayak diajarin sama semesta dalam bentuk pengalaman bahwa gue tuh ngasih lo beruntung sebenarnya ini juga bukan buat lo nya, sebenarnya buat lo buat saluran aja, ini, gitu jadi saluran untuk yang lain juga. Kayak nonton film ini nggak? Film Disney yang Ryan Gosling tuh yang dia futuristik banget yang Ryan Gosling sama yang main Indiana Jones, siapa namanya? Si Harrison Ford. Harrison Ford sama Ryan Gosling. Dia itu percaya banget kalau dia adalah di saat manusia itu semua udah mutan. Ada manusia dan ada robot gitu. Dia percaya dia adalah hasil anak perkawinan dari anak dan mutan robot. Dan dia percaya banget ternyata enggak, bukan dia. Anaknya itu yang beneran ada gitu, yang lain which is bukan dia gitu. Dan ya bukan berarti lo nggak penting gitu, lo ya peranan lo di situ ternyata gitu. Jadi gue kayak menemukan meaning baru, makna baru, kenapa gue itu yang nggak terwujud karir gue ini gitu. Selama itu kan gue sempet kayak di awal-awal gue berkarir, zamannya abis AADC, mungkin zamannya lo dulu reach out ke gue itu tahun 2000. Gue tuh lagi confused, gue yang muda tuh masih confused kayak kenapa sih nggak adil banget. Gue merasa terperangkap lewat popularitas ini gitu loh, dan kenapa Mbak Mira sama Mas Rivi masih bisa enak-enak pergi ke Nusantara, dan itu kenapa gue pergi ke supermarket gue aja gue nggak bisa gitu, dan gue harus selalu bagus, harus nggak bisa kelihatan jelek karena sekalian jelek langsung dikomen jelek di dulu kan zaman infotainment dan tabloid yang wah gila gitu. TV semua waktu itu ya. Gue mau putus sama pacar gue aja kayak wah gitu, jadi se-Indonesia kayaknya harus tahu. Dan itu beban banget buat seorang yang muda tuh, baru beban banget. Jadi dan gue tuh bertanya-tanya apa sih kenapa gue harus begini, kenapa terjadi pada gue, tapi pas udah begini gue jadi punya kedewasaan yang lebih, oh ya emang itu porsi gue, itu kewajiban gue sama rezeki gue belajar sampai sejauh ini supaya punya makna yang ternyata bukan buat gue juga ya. Untuk saluran ke yang lain. Yang mudah-mudahan gue cuma berdoa si Dian-Dian kecil yang sekarang udah pada lulus, udah pada jadi itu nanti dia juga bisa membuka, tiba-tiba dia bisa jadi orang tua asuh lagi, anak-anak lagi apa gimana. Kebaikan yang menular lah. Gitu. Iya. Gitu. Tadi dia nyebut satu buku kan, Stephen Covey yang Seven Habits itu. Iya. Ada buku lain nggak yang membentuk pola pikir atau yang menjadikan Dian seperti sekarang yang diingat? Buku apa? Dulu tuh ada buku-buku yang pas aku masih muda SMA tuh aku baca tuh, ini buku-buku spiritual sih ya, tapi lumayan mendewasakan aku. Jadi lebih pengen nyari makna dalam gitu. Hidup, ya. Tentang energi, tentang apa. Stephen Covey, Seven Habits, aku dulu baca Celestine's Prophecy. Aku juga baca tuh. Menarik ya? Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di situ. Ya. Aku percaya konsep itu, tidak ada yang kebetulan. Prophecy aku baca. Dan juga bagaimana kita ujungnya harus meningkatkan energi kita sampai kita bisa lebih nyatu sama alam gitu kan. Dan kalau kita punya tujuan, semesta tuh kayak berkonspirasi untuk makanya tulisan bahwa ingin menjadi A, B, C itu sebenarnya kan janji kita kepada semesta untuk semesta tahu, dengar dan kemudian. Dan memang harus ditulis ternyata teman-teman ya. Maksudnya kalau ditulis sama dipikirin tuh ternyata efeknya beda banget. Ditulis tuh apa yang tertulis akan tetap tertulis dan itu kita ngeliat terus. Kita punya pengalaman, gue juga punya diary. Waktu kuliah, gue pengen jadi apa itu gue catat. Tahun umur sekian gue harus A, B, nggak plek-ketiplek sama, tetapi beberapanya jadi dosen terwujud, jadi wartawan terwujud, padahal dulu nggak kebayang. Magicalnya. Nah, pada saat membaca buku-buku ini tuh, Celestine Prophecies, Conversations with God. Itu baca itu. Book one, terutama book one. Gue tuh masuk Islam, gue kan dibesarkan Katolik, bokap gue Buddha gitu. Tapi gue menemukan jalan gue di Islam justru dengan gue percaya nggak ada yang kebetulan itu, karena gue baca buku-buku ini, dan gue lewat buku itu gue jadi menyadari gila ya,
betapa lo tuh disayang banget sama semesta. Betapa lo tuh dilimpahi privilege, lo tuh punya golden ticket gitu loh untuk bisa hidup saat ini menjadi diri lo. Dan kalau lo nggak sadari seberapa beruntungnya lo, dan kalau lo nggak menghitung ini lo, ya makanya gue percaya law of attraction, ngitung gratification, gratitude itu tuh ngaruh gitu loh. Jadi kayak itu semua masuk gitu loh. Dan pas gue masuk jadi muslim baru gitu ya, belajar gimana gue diajarin untuk baca maknanya di balik apa yang letter luck gitu loh. Di itu tuh masuk gitu loh, kok cocok semua gitu loh kayak gitu. Jadi gue kayak nggak tahu ya, teman-teman gue yang Islam dari kecil malah nggak menemukan kok kayaknya nggak menemukan itunya, kesyahduan ya. Gue tuh sampai kayak bisa nangis bahagia gitu loh, kayak merasa malu gitu loh, karena ya Allah gue tuh dikasih banyak banget sih gitu, kayak gitu-gitu. Jadi 7 Habits, Celestine Prophecy, Conversation with God. Lalu ketika kuliah ada buku-buku yang lain yang kan itu kan udah lebih dewasa kan, dan belajar filsafat lagi kan, pasti. Pas filsafat dulu skripsi gue itu tentang beauty industry complex. Jadi gue sambil gue lagi bergulat dengan masalah eksistensialisme gue, kenapa gue terjebak dalam popularitas ini, kenapa gue jadi alat untuk industri kecantikan untuk ini pertanyaan eksistensialis agak kiri nih. Postmodernisme, feminis postmodern. Jadi gue Julia Kristeva, Simone de Beauvoir, Immanuel Kant karena dia punya critique of judgment tentang apa itu keindahan. Ada apa namanya Bourdieu juga karena dia punya sosialisme dan kritik sosial tentang konsep feminin maskulin. Maskulin feminin ya. Feminin mistik gitu loh, beauty industry. Betty Friedan gitu loh. Jadi itulah. Jadi tapi ternyata dengan journey gue bikin skripsi yang mengkritik profesi gue sendiri yang memberikan duit gue mengkritik apa yang gue kerjakan. Jadi kan kayak senjata makan tuan banget. Itu di sidang gue dihabisin sama dosen gue tuh itu. Rocky Gerung tuh killer gitu loh. Terus gue akhirnya meliberasi diri gue. Justru Pak, karena saya telah ada di lingkungan ini. Dan saya punya pisau analisa yang tajam mengenai ini. Saya jadi bisa membebaskan diri saya sebagai objek dan saya bisa meliberasi diri saya menjadi subjek. Saya ambil analogi Madonna. Saat Madonna berpose seksi dengan BH berkerucut dan poster tersebut tergantung di kamar-kamar anak-anak remaja yang mungkin ingin memuaskan hasratnya gitu dengan melihat poster itu. Kira-kira menurut Bapak yang menjadi objek dan subjek siapa? Apakah Bapak melihat Madonna sebagai objek? Saya rasa tidak, karena di saat yang sama Madonna yang menjual puluhan ribu jutaan album dan poster, dia sudah menjadi subjek dan pelanggannya adalah menjadi objeknya. Gue bilang berbalik. Postmodernisme. Jadi gue pakai teori feminis postmodern di mana perempuan itu multidimensi. Penampilannya yang lo lihat secara kasat mata itu hanya salah satu dimensi yang lo bisa pahami dari banyak sekali dimensi yang lain. Jadi di saat gue melepaskan diri gue dari kungkungan fisik saja dan melihat diri gue sebagai being yang multidimensi, gue langsung terbebas menjadi objek tersebut. Gue lagi jadi subjek yang lagi nonton dan mengobserv bahwa gue membiarkan popularitas ini terjadi untuk apa? Untuk keuntungan finansial saya. Yang apakah hanya untuk self indulgence semata? Enggak. Tidak. Ada cita-cita gue besar lain. Beasiswa anak-anak. Jadi gue jadi nemuin makna lagi gitu loh. Jadi Robin Hood set of mind gitu loh. Jadi Robin Hood mind. Jadi gue langsung merasa oke, gue nggak nyabo banget gitu loh, ibaratnya gue kayak I'm doing this for something. Nggak ngamen banget lah ya. Yang ngamennya buat sesuatu yang lebih Robin Hood besar, lah gitu. Itu cukup berpengaruh ya kemudian dalam perjalanan. Di situ jadi eksistensialis. Secara eksistensial gue jadi lebih punya self respect sama diri gue dan ternyata ibaratnya gue akan pakai bahasa yang blunt ya. Gue ternyata bukan pecun-pecun amat di sini karena gue ya itu tadi. Dan melakukan dengan sadar dan ada distansi untuk melihat itu kan? Karena gue punya perangkat cara berpikir filosofis itu tadi yang mungkin tidak akan gue dapetin kalau gue nggak bikin skripsi filsafat gue. Kalau lanjutin hukum mungkin nggak dapet juga. Mungkin gue akan merasa ya udahlah yang namanya juga ngamen, semua orang juga ngamen. Gue akan punya gitu. Sementara ini kan gue jadi punya kebebasan untuk melihat apa yang gue lakukan itu dengan kacamata yang lain. Tadi dia menyebut soal perempuan, ada multidimensi yang nggak hanya cuman fisik dan sebagainya. Tadi sambil bercanda, jangan pernah percaya sama laki-laki. Nah, kepercayaan dia pada perempuan sebagai kekuatan atau hal yang perlu diberdayakan. Kartini kan tadi juga dia perempuan.
Saya ngelihat sebenarnya gini, kalau misalnya kita ngelihat dari kacamata alam gitu ya, selalu ada unsur feminin dan maskulin. Ada yang ngomong feminine energy, masculine energy, Adam dan Hawa. Dan secara biologis pun ya emang selalu tuh ada feminin maskulin. Di tanaman aja ada feminin maskulin gitu. Dan untuk bisa harmonis tuh emang harus bekerja sama gitu loh. Dan menurut aku yang terjadi dalam tatanan politik sosial, geospol kita di manusia modern saat ini, kadang-kadang perempuan itu selalu dilihat sebagai sesuatu yang kurang gitu. Sehingga untuk apa dibiarkan memiliki hak untuk memilih misalnya gitu. Untuk apa diberikan persamaan karir atau gaji dalam kesempatan dan karir gitu loh. Jadi kita tuh jadi kayak terbatas gitu loh, dirugikan. Dan sehingga menurut aku cita-cita bersamanya nih, manusia itu punya banyak PR dalam dunia modern ini. Kita punya masalah kemiskinan, bencana alam dan segala macam. Problem yang harus diselesaikan oleh manusia, baik perempuan maupun laki-laki itu tuh banyak. Dan kenapa lu cuma menggunakan setengah kapasitasnya, yaitu kaum laki-laki saja sebagai problem solver. Lo kan kayak tidak mengindahkan setengah dari potensi yang tidak terpakai ini. Yang sebenarnya punya peran yang besar untuk melakukan. Kalau lo include dia dalam maskapai problem solver, mungkin nggak sih problem-problem yang dihadapi manusia itu bisa lebih cepat terselesaikan gitu. Jadi lebih gitu aja sih sebenarnya. Aku cuma ngerasa kayaknya manusia perlu melihat satu sama lain tuh lebih equal, mau dia laki-laki, perempuan. Memang ada childbearing, ada haid, ada melahirkan segala macam. Disitulah mestinya juga problem kekeluargaan domestik juga bukan cuma problemnya perempuan. Itu kan konstruksi sebenarnya. Iya, jadi laki-laki juga harus lebih berperan dalam tugas-tugas domestik, tugas-tugas domestik. Gitu. Di banyak kasus pelibatan perempuan yang lebih intens itu menyelesaikan masalah. Gue baru ngobrol sama Bisa. Bisa soal ranger-ranger perempuan itu. Iya. Dia punya kekuatan yang lebih diplomatis bagus daripada laki-laki. Kalau laki-laki ketemu pembalap, dia bisa berantem, akhirnya yang rangernya kalah, mereka tetap membalap. Kalau perempuan diajak ngobrol, dijelasin, kirim makanan. Akhirnya malu sendiri. Kenapa gue harus membalap? Itu beberapa contoh. Juga kalau di ekonomi, Dian pasti lebih banyak referensi karena kuliah di itu. Grameen Bank misalnya. Muhammad Yunus kan melibatkan lebih banyak perempuan untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Karena menurut beberapa teori, kalau pendapatan perempuan itu dipegang oleh perempuan, itu akan dikembalikan ke keluarga. Hampir 90%. Tapi kalau laki-laki paling 30%. Itu. Ini riset. Benar. Jadi memang ada pemihakan yang menurutku juga strategis bahwa perempuan diberi ruang di banyak tempat. Misalnya di redaksi gue sekarang hampir 50% perempuan. Leadership perempuan tuh menarik banget ya. Aku tuh terinspirasi banget. Zaman dulu kan kita punya kayak Serikandi-serikandinya Pak Jokowi yang awal tuh yang ada Bu Susi. Bu Susi tuh bisa loh. Bu Retno. Bu Retno, Bu Susi. Tapi yang Bu Susi tuh menarik banget menurut gue. Kenapa dia dengan bentukan perempuan gitu ya, dia bisa gitu lah. Hey, ketemu sama dubes Cina gitu. I just bomb 3 of your ship dengan PD-nya. Tapi sambil ayo minum dulu gitu. Jadi don't do that again ya, or I bomb again loh. Gitu. Jadi bisa kayak gitu loh. Dan itu nggak mungkin dilakukan laki-laki. Kalau laki-laki ngomongin itu bisa tegang-tegangan loh. Bisa nggak ngobrol lagi. Besok-besok tersinggung kan gitu loh. Sementara perempuan tuh bisa get away with murder tuh dengan fleksibilitasnya itu, menurut gue keren sih. Itu pilihan juga Dian, melibatkan banyak peserta penerima beasiswa itu juga perempuan. Kalau aku memang beasiswanya khusus buat perempuan karena gue ngeliatnya gini, kalau misalnya perempuan udah punya ilmu, soalnya gini, ibu tuh kayak guru awal dari anak-anak kan. Persis. Jadi anak-anak tuh dari bayi tuh belajar ngomong bahasa ibu, melihat dunia dengan perspektif ibu. Karena nggak pernah digendong bapaknya. Ajar ngobrol, bahasa ibu tuh emang bahasa. Yang bahkan secara DNA aja kecerdasan turunnya dari ibu. Jadi kalau kita investasinya ke perempuan, ya lo nggak cuma lagi nyekolahin anak, ya lo sebenarnya secara nggak langsung lagi nyekolahin cucunya juga. Karena kecerdasan dan pengetahuan itu akan turun. Jadi the mind opener tuh is women gitu. Dan secara DNA pun kecerdasan dan kemampuan-kemampuan itu turunnya dari ibu gitu loh. Jadi ya maksudnya yang anak laki-laki akan dapat dari ibunya kok gitu loh. Kenapa gue cuma target 1 orang kalau itu mentok di situ? Kalau misalnya gue bisa target di 1 orang, yang artinya gue akan target 5 anak di bawahnya lagi gitu loh.
Itu proses yang ditemukan oleh Dian karena studi bahwa perempuan itu punya belajar. Belajar dari gue baca Sheryl Sandberg, baca apa yang dikatakan Queen Rani of Jordan juga dia bilang if you invest in women you're investing the future gitu. Ini juga gue masih belajar terus tapi mind blown sih. Blown semua. Semalam tuh gue baru pertemuan dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ada data yang menarik yang mungkin perlu kita lihat sebagai ancaman juga. Pinjol kan sekarang lagi marak, dan yang terjebak pinjol, persentase paling besar adalah perempuan dan guru. Aduh. Sesuatu yang, wah ini kan, gue merinding ceritanya. Baru semalam banget, dan gue juga baru, gila ini bahaya banget gitu kan. Karena ketika kita terjebak pada situasi yang membuat kita nggak bisa keluar dari situ, peran dia sebagai guru loh. Bisa sangat bahaya. Nah, kemarin ada beberapa cara yang kemudian dikedepankan. Mungkin juga bagian dari mungkin project yang Dian bisa embrace atau... Gue baru dengerin dari lo, jadi gue proses dulu ya. Tapi gue kayak... Dari Bu Kiki yang dia cerita. Gitu. Semalam banget. Dia cerita soal insight beberapa isu ya. Gue inget tadi ngomong perempuan dan guru. Itu ternyata mayoritas atau persentase terbesar adalah itu. Dan mereka pinjol untuk menutup hutang sebelumnya. Dia punya tanggung jawab yang lebih besar. Domino, dari lubang tutup lubang dengan bunganya itu, aduh. Dan itu nggak bisa selesai begitu aja kan, harus. Sementara dia punya tanggung jawab yang besar sebagai guru. Anyway, yang berikutnya aku mau tanya soal Dian dengan teman-teman di Sejauh Mata Memandang. Ada juga cerita sahabat sejauh ya, dan itu mau meluas. Apa sih yang mau digarap dengan itu? Ya jadi kan kita sebenarnya pengen banget ngangkat sahabat-sahabatnya Sejauh yang menginspirasi kita. Dan ini kan biasanya kalau gue project sama Sejauh tuh yang berkenaan dengan lingkungan hidup gitu loh. Kita juga lagi belajar lah ya gitu. Yang di Leuser itu salah satunya dengan Wiza. Kita ada project yang kerja sama Wiza juga, yang di Leuser itu yang ranger perempuan tuh kita bantu gitu loh. Tapi banyak sebenarnya kan masalah lingkungan hidup. Kita kan lagi di dalam genting krisis iklim gitu, dan banyak banget orang tuh ya belum mindset untuk mengubah tuh susah banget gitu loh. Dan kita ngangkat cerita-cerita kayak dia, kayak Asri gitu, kayak Wiza, kayak Mbak Butet Manurung yang bener-bener mereka tuh secara real bekerja di grassroots untuk melakukan perubahan. Jadi kita justru belajar dari mereka gitu loh. Nah, aku seneng banget dapat kesempatan first seat kayak front seat opportunity untuk mewawancara mereka langsung. Jadi aku jadi interviewernya Sejauh gitu loh. Yang menarik adalah gini, kan gue kan bikin beasiswa itu dengan cita-cita untuk menyejahterakan si teman-teman yang lebih nggak punya pilihan dan lebih terbatas secara ekonomi di outskirt of Bantul dan Gunung Kidul gitu. Oke, itu masih bisa lah kayak gitu. Tapi giliran buat orang rimba gitu loh, orang-orang yang diajar sama Mbak Butet Manurung lewat sekolah rimba. Nggak bisa dengan cara itu. Ternyata nggak bisa dengan cara gue kasih beasiswa gitu, karena setiap kali mereka belajar dengan institusi pendidikan yang formal, yang konvensional, terus habis itu mereka akhirnya jadi beneran sukses jadi sarjana. Ternyata perangkat pengetahuan dari universitasnya tuh belum ada yang sesuai dengan kebutuhan dia di lokal gitu. Kayak misalnya gini contoh, ada seorang anak Sumba itu kan orang rimbanya kan tinggalnya di savana. Dia belajar pertanian ke Bali apa ke Kupang gitu. Ternyata dari materi pertanian yang dia dapetin sampai sarjana, belum ada yang menarget atau mempelajari tentang savana. Jadi pas dia balik, lah beda banget apa yang gue pelajari sama. Ilmunya tidak bisa diterapkan. Iya, savana ini dosen-dosennya kan nggak punya studi kasus savana. Jadi ini juga kayak harus kita lihat lagi nih, sebenarnya materinya tuh harus bisa customize sama kebutuhan lokal. Makanya gue nangkep banget kalau misalnya Nadiem Mas Menteri bilang bahwa Merdeka Belajar tuh boleh dibebasin topiknya apa, karena kayak anak ini kalau dia udah dapet materi Merdeka Belajar, dia jadi punya kebebasan untuk ngembangin studi tentang savana misalnya. Jadi si anak ini nih udah sarjana nyampe balik ke desanya, dia frustasi, dia nggak bisa bikin perubahan apapun untuk bantu problem-problem pertanian dan kesulitan air di karena desanya. Ada gap ya antara yang dipelajari dengan real gap sama problemnya. Real problemnya. Akhirnya tuh apa yang terjadi? Dia keluar dan hanya bisa diterima dan hanya bisa menghasilkan dan berkarya di tempat asalnya ilmunya berada, which is di ibu kota apa di alam yang pertaniannya nggak kayak gitu, kan sedih. Jadi keluarganya melepas anaknya untuk menuntut ilmu setinggi langit bukan untuk kembali gitu, kayak untuk kehilangan anak aja.
Dan itu sedih banget. Jadi kayak mereka tuh akhirnya melihat bahwa anak kalau mau sekolah tuh apakah benar bisa berguna buat keluarga kita. Terus mereka kan orang-orang yang komunal banget kan. Jadi kehilangan satu anggota tuh itu tuh kayak problem yang mendalam banget buat si anak yang meninggalkan dan juga buat keluarganya. Komunitas yang ditinggal. Karena jadi kehilangan anggota gitu loh. Mereka tuh setiap kali ada yang meninggal tuh mereka berkabungnya tuh panjang gitu loh. Sampai pindah rumah setiap kali ada yang meninggal gitu-gitu. Jadi sedih sih. Dan anak ini kan juga dia setiap kali dia belajar misalnya ke ibu kota, terus dia baru semakin dia melihat dunia luar nih, dunia kita nih manusia modern. Dia semakin melihat bahwa dirinya itu terasing. Oh, aku berbeda dari mereka. Aku punya cara pikir yang berbeda dan aku tidak bisa pernah diterima oleh mereka. Komunitas. Jadi dia semakin teralienasi kan dari manapun. Harusnya gitu. Kan nggak begitu kan? Itu dia nggak bisa pulang, dia nggak bisa gabung sama kita ini manusia modern. Jadi dia sendiri, imagine that. Jadi betapa beda. Jadi ternyata gini, manusia rimba itu orang rimba itu selalu punya cara pikir yang komunal. Jadi masalah satu orang tuh nggak pernah masalah satu orang, tapi masalah rame-rame. Komunitas. Tapi anehnya kalau sistem pendidikan kita itu selalu mengajarkan individualisme ternyata. Dan kompetisi. Ranking 1, ranking 2, lo tuh ranking yang mana? Lo bisa nggak mengalahkan semua kompetisi lo untuk menjadi yang terbaik gitu loh. Jadi sementara apa gunanya kalau buat orang rimba? Karena poinnya bukan untuk itu, bukan untuk menjadi pemenang, bukan untuk menjadi raja, tapi untuk bisa bantu apa lo sama komunitas ini. Dia bisa katanya ke kota salah satu anak rimba, terus dia nanya, kok ini rumah besar-besar sekali, tapi di situ ada orang gelandangan, nggak punya rumah. Kenapa dia tidak tinggal di situ? Kenapa dia nggak tinggal di situ saja? Ini pemimpinnya yang mana sih? Rajanya yang mana? Rajanya tahu nggak itu ada gelandangan? Jadi kok dia nggak menyelesaikan masalah ini gitu loh? Buat dia tuh aneh banget gitu loh. Ini dari Butet dari Mbak Butet gitu. Kemudian mau di terus kayak misalnya gini, ada mobil, dia naik mobil gitu. Terus dia ngelihat ada bus kota, itu miring karena penuh banget. Bus busway apa gimana, tiba-tiba dia ngeliat sini ada mobil mewah cuma orang satu terus lowong, dia ketok lo, kenapa nggak pindah ke situ? Itu naik situ aja, situ masih banyak yang kosong. Jadi benar-benar konsep komunalnya tidak itu. Sesuai dengan apa realita yang ada di sekitar. Iya. Jadi kayak untuk apa lo punya banyak kalau ada orang lain nggak makan gitu loh. Jadi kayak dia lagi di lampu merah nih, terus ada peminta-minta makan. Terus dia dikasih lemper sama Mbak Butet sih, Mbak kok bisa makan sih? Saya nggak bisa makan sejak lihat ada orang tadi nggak bisa makan. Jadi bener-bener segitu connectednya gitu loh. Gue nggak bisa makan kalau ngeliat orang itu belum makan, jadi saya nggak mau makan deh gitu. Segitu dan itu kan bikin kita refleksi banget ya, gila ya betapa sistem pendidikan kita ini yang sebenarnya kita adopsi dari dunia barat gitu ya, sama sekali tidak memberikan dengan realita atau problem yang dihadapi ya. Sebelum ada kolonialisme gitu loh, Nusantara ini kan sebenarnya juga udah punya cara hidup komunal itu gitu loh yang. Dan itu yang menguatkan sebenarnya, yang support system untuk komunitas kan karena itu. Serawung kalau bahasa Jawa itu kan. Bener. Saling membantu, saling saling ngurusin. Ya efek buruknya adalah gosip ya. Gosip tapi gitu. Di sisi positif kan itu saling tahu kan apa yang membuat dia kurang atau apa yang perlu kita bantu ke pihak lain. Ini gue mau cerita nih. Gue lagi intermezzo aja ya. Jadi gue beberapa hari ini lagi ngerasa anxious. Gue merasa buat apaan sih gue posting? Karena toh nggak ada yang menarik juga dalam hidup gue dan gue nggak posting. Sementara di dunia modern ini kadang-kadang kan kita nggak selalu harus nanyain kabar satu-satu teman-teman kita atau saudara kita. Kita udah tahu sendiri update-nya. Oh si ini lagi mancing. Oh ini ke pasar sama ibunya gitu loh. Walaupun cuma like doang, tapi gue tahu, gue punya ide dan sense bahwa teman-teman gue dan saudara-saudara gue lagi pada ngapain dan baik-baik aja karena mereka semua posting story. Ternyata problemnya adalah di saat lu kagak posting apa-apa, orang bertanya semua. Bukan, feed lu kagak muncul. Karena teman-teman lu nggak bisa ngeliat lu kan nggak posting kan? Jadi nggak terkoneksi ya? Lu nggak terkoneksi, lu nggak bisa lihat sih ini ngapain sih. Jadi gue merasa terdiskoneksi karena that's the only social life we have tuh ternyata lewat sosial media. Kita harus balik lagi ke sistem komunal yang dulu, nelfon yang main ke rumah temen yang ya pagi-pagi. Jadi gue tuh sekarang satu-satunya kehidupan sosial gue adalah jalan kaki dan berolahraga bersama teman-teman gue. Pagi hari. Dan kalau gue kehilangan itu gue kayak lagi dikucilkan sedesa gitu loh. Padahal itu karena gue nya nggak bisa bangun gitu loh maksud gue. Jadi lo nggak boleh kehilangan itu karena sense of community lo tuh
emang dari situ. Gila pas pandemi kita kan jadi berjamur tuh semua, grup sepeda, Iya, grup lari, grup apa, olahraga apa, jadi itu karena kita rindu sense of community. Kalau lo ngantor, lo ketemu sama teman kantor lo, that's your community kan. Tapi kan waktu itu WFH semua. Itu. Kayak orang perlu kegiatan yang lain. Tapi mengatasi itu gimana dia? Ya jangan sampai telat bangun, jalan lagi. Karena kalau itu jadi kayak hukuman kan, kok gua di ekskomunikasi atau dikucilkan gitu loh. Padahal nggak ada juga yang jadi cuma pengen tahu, oh lo habis ini ngapain nak? Oh gue ke sekolah karena mesti ketemu sama gurunya anak gue. Oke, kalau lo ngapain? Gue nganter nyokap gue gini. Terus udah jadi gue tahu aja gitu loh. Oh yang ini mau nganter ibu, ini mau ke. Jadi gue kayak punya sense of ada di mana teman-teman. Dan itu yang membahagiakan sebenarnya, yang membuat hidup itu menjadi lebih baik-baik saja karena ada support, ada yang nanya dan sebagainya. Lu baca buku Outlier itu yang di Pennsylvania, satu community yang orangnya itu usianya sampai 90-an tahun. Iya. Alasannya adalah karena mereka hidup berkomunitas. Jadi ternyata yang membuat sekarat itu apa? Loneliness. Iya, loneliness. Kesendirian dan terdiskoneksi. Nggak ada orang peduli. Ya mungkin masyarakat yang sangat kompetitif mungkin efeknya ke situ kali. Iya. Kalau kita nggak kompetitif kan ya sama yang lain ya udah terima aja. Iya, jadi bangunlah your tribe, bangunlah your community and stick with them. Gitu, community Dian sekarang apa? Itu ibu-ibu olahraga. Yang akhirnya gue mau bangun lagi, sama tetangga yang belum pernah olahraga bareng deh yuk. Jadi at least gue ada temen yang di satu dekat rumah. Kalau ini kan community gue kan kayak sebenarnya teman-teman SMA gue yang kita masih tetap olahraga bareng. SMA pengaruh banget ya sampai sekarang, pertemanan masih jalan. Sahabat gue itu adalah teman sebangku gue yang kalau gue tidur dia ikut tidur. Ditarik itu. Ditarik si Raina. Gue pikir kan kalau gue tidur kan dia nyatet ya gantian dong. Enggak, gue balik-balik dia ikut tidur. Aduh parah deh. Dan tapi itu gitu. Iya menguatkan kan, artinya membuat kita juga ngerasa ada yang menyapa atau ada yang mengingatkan. Jadi sesuatu. Pada saat kita punya community dan kita punya teman, kita jadi bisa mengidentifikasi diri kita kan. Oh, gue tuh temannya si ini, yang kegiatannya tuh ini. Kalau makan kita pasti jajannya ini gitu. Jadi itu ini juga ya, kita mengidentifikasi diri kita gitu. Makanya gue concern banget pas anak gue tuh masuk sekolah baru terus belum punya teman dekat. Apakah kamu bahagia di sekolah ini? Aku nggak tahu aku bahagia apa enggak. Kenapa? Karena aku nggak tahu aku tuh temannya siapa. Gitu. Jadi anak gue juga sangat community based gitu loh. Dia baru happy kalau punya teman. Iya. Dan anak-anak di usia segitu kan merasa diterima kalau teman-temannya main bareng kan. Iya, dan kalo yang gue kasihan adalah dia tuh kayak terenggut gitu loh kehidupan sosialnya selama 3 tahun pandemi kemarin. Karena anak pandemi itu. Anak pandemi tuh kasihan, ketinggalan. Berkembang kedewasaan secara sosial, kehidupan sosialnya kan juga kayak terhenti terpos ya, gitu. Pada saat nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak punya ruang untuk terkoneksi kan secara langsung gitu. Nah, itu challenge yang orang tua punya problem nih. Anak gue ada yang kecil juga soalnya 8 tahun sih. Iya, kena pasti. Ketika mau sekolah lagi dia merasa nggak yakin atau nggak safe. Navigasi sosialnya tuh agak beda. Nyari gitu maksudnya. Iya. Sempat terpotong kan. Gitu Dian, ngobrol kita. Dari A sampai Z, tapi ya ada satu yang menarik yang buat gue berpikir lebih keras sih soal bagaimana kita bisa memberikan ruang lebih banyak untuk perempuan. Karena tadi kalau kita kasih ruang perempuan, yang gue yakin tadi secara ekonomi dia akan berdampak perempuan. Tapi kalau kecerdasan dan sebagainya diturunkan dari perempuan adalah hal yang harus kita support untuk itu. Iya. Sebuah pandangan yang di abad 19 tuh kayak masih diserang banget gitu. Iya, karena kan dianggap tidak patriarki juga weaker gender katanya dibilangnya. Sebutannya itu patriarki. Merasa laki-laki adalah yang dominan superior. Superior. Thank you Dian ya. Sama-sama. Sukses buat semua mimpi-mimpi yang lain. Meskipun nggak terwujud dalam dirinya Dian, tapi ada Dian kecil yang nyala dan nyalanya lama lebih banyak. Iya. Semoga. Terima kasih.